Oke, halo guys, kembali lagi di gaming tipis-tipis ya kan. Jadi di sini kita akan kembali menyelesaikan preview challenge-nya si Replicube demo sebelum kita masuk ke Replicube yang non demo gitu ya. Nah, jadi kemarin kita udah ngerjakan yang easy ya kan, udah menyelesaikan yang easy. Sekarang kita akan menyelesaikan yang intermediate. Dan kemarin itu udah sempet apa namanya? Kuulang progresnya. Jadi di reset dari sistemnya langsung gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa milih yang intermediate gitu ya. Jadi kita nggak cuma bisa milih yang easy doang gitu. Oke, jadi langsung kita mulai ya. Oke, nah jadi kalau kemarin yang easy itu kan kita udah milih yang easy itu eh di sini pas Alice from Retrotech ini bertanya kan ke kita kan gimana sih puzzle tutorial ini menurut kalian gitu kan menurutmu gitu. Nah kemudian kemarin kita pilih yang ini kan yang pretty apa namanya ya pokoknya cukup cukup sulit lah gitu akhirnya dikasih yang gampang. Nah sekarang kita pilih yang ini, they weren't too difficult for me, jadi nanti dikasihnya yang intermediate gitu ya. Oke, ini kita kecilin dikit volumenya sebentar. Oke, nah jadi kita akan langsung masuk ke sini ya, ke emailnya yang dikasih sama si Alice ini. Nah ini adalah preview challenge yang intermediate ya. Tapi yang dibingungkan adalah ini intermediate tapi kok muncul lagi ya si apa namanya Angel Rainbow sama Wooden Table ini muncul lagi. Tapi it's okay, kita akan selesaikan lagi ya. Untuk kedua ini baru ini ada yang baru nih. Orange Cream Set sama Nostalgic Handled Game. Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya. Oke, nah ini seperti yang kemarin, ya kan? Rumusnya apa teman-teman? Yes, betul. Y ditambah dengan X gitu ya. Sorry. Oke, Y ditambah dengan X, ditambah lagi dengan 10. Oke, seperti ini baru NZ sama dengan 0. Nah, ini kita ganti menjadi if. Oh, sorry. Ini kebalik ya. Kemarin tuh yang Z sama dengan 0 kita letakkan di depan. Oke, nah ini adalah cara kita kemarin ya. Langsung aja kita submit, habis itu kita ke file manager. Ya kalau urusan optimasi kemarin udah ya kita kulik-kulik ya kan. Sekarang kita langsung aja lanjut ke wooden table. Ini juga sama ya. Caranya kemarin itu pertama kita deklarasikan si Y sama dengan 1 dulu. Baru kita kasih OR gitu ya. OR Y kurang dari 1 nx kuadrat itu sama dengan 4 nz kuadrat itu sama dengan 4. Ini untuk kaki-kakinya ya. Untuk kaki-kakinya di sini ya kan. Di sini kan x-nya ya kan. X-nya ini nilai absolut dari 2 ya. Jadi dia yang minus 2 juga jadi 2. Nah, tapi kita daripada kita pakai absolut, kita mending langsung pakai kuadrat gitu. Jadi apapun angka yang dikuadratkan ya kan itu pasti bakal menjadi plus gitu. Jadi di sini karena 2 ya, 2 dengan 2, maka di sini kalau kita kalikan menjadi 4 gitu. Z-nya juga sama. Habis itu then return warna coklat ini tuh warna 15 ya. Oke, udah gitu ya. Kita submit lagi. Kalau misalnya mau dioptimalkan bisa ya pakai return langsung kayak yang kemarin itu. Atau belum kita ini ya, belum kita coba ya. Oke, ini hasilnya ya lumayan ya. Kita di sini buat lagi yang code size-nya yang paling pendek gitu ya. Langsung ke return. N15. Oke, bentar. Oh, bukan gini, sorry. Kurungnya dari sini dong.
Nah gitu ya. Oke, code size nya jadi kurang 2, lumayan. Code size jadi 23 ya. Kita cek. Nah inilah dia ya kan, ini baru yang namanya very optimal, very optimal gitu ya. Very optimum, sorry. Nah lanjut ya, ini kan kemarin juga udah kita bahas, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Nah ini dia yang menarik ya, ini baru the real intermediate guys. Coba dilihat di sini, diminta you can drag the axis line arrows with the mouse to pick inside the object gitu. Kalau kita mundurin, nah itu ya, dia kayak es krim apa sih biasa tuh yang ada isinya kayak Magnum gitu ya. Nah jadi di luarnya itu dia rasa jeruk gitu lah ya, dalamnya ada susu gitu. Nah bagaimana cara membuatnya? Nah ini kita gampang ya. Kalau kita mau menentukan urutan mana duluan yang kita bikin, itu kita lihat di sini. Siapa yang paling ini ya, yang paling menimpa. Maksudnya yang paling menimpa itu adalah ya objek-objek lain itu yang ditimpa sama dia. Nah, jadi objek yang menimpa itu wajib hukumnya ya kan, wajib hukumnya berada di atas objek yang ditimpa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah codingannya ya, kodenya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang paling dominan menimpa itu adalah yang ini ya, sticknya ya. Berarti kita buat sticknya dulu. If ya kan, ini sticknya ini di mana nih letaknya? Oke, di x dan z-nya 0 ya. If x sama dengan 0 and z sama dengan 0 and y itu kurang dari berapa? Y-nya kurang dari 1 ya. Dan return itu warna pink muda itu nomor 4. Oke. Ini kepanjangan berarti kurang dari 0 harusnya. Oke, cocok ya. Nah, setelah itu baru bisa kita lanjutkan ke bawahnya gitu ya. Ini kalau misalnya mau biar nggak terlalu banyak n-nya ya, kita bikin pakai else if aja. Else if sekarang yang kedua ya kan, yang kedua yang dominan menimpa itu adalah si susunya ya. Susunya ini mulai dari mana ya kan? Kalau kita cek itu ini dia cuma satu layer ya, satu layer di z sama dengan 0. Berarti else if z sama dengan 0 n. Nah, di sini x-nya itu ya kalau kita lihat ya. X-nya itu dari minus 2 sampai 2. Berarti di sini kita bisa pakai x kuadrat itu bukan sama dengan ya. Kurang dari berapa tuh? X kuadratnya kurang dari 9 ya. Karena kan 2 ini kan masuknya 4 ya. Boleh kalau misalnya 5, 6, 7 gitu bisa. Tapi kita kalau mau rapih ya, berdasarkan urutan di sini, kalau di 2 berarti dia 4, kalau di 3 berarti dia 9 gitu ya. Kalau kuadrat gitu kan. Tulis saja 9. N lagi. Kemudian y-nya ya. Nah, ini y-nya ini kan kalau kita mau dibikin kuadrat ya, susah ya karena di sini ada apa namanya? Dia tidak pas di angka 0 untuk apa namanya? Sumbu lipatnya, sumbu lipat gitu ya. Nah, sumbu lipatnya tuh nggak pas di 0. Jadi kita nggak bisa langsung y kuadrat gitu ya. Kita tes dulu aja. Y kuadrat itu berarti kurang dari berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu berarti dia melingkupi 2. Oke, melingkupi di 2 ya. Berarti 9. Harusnya ini bukan 9 tapi ini 4 ya. Karena dia cuma ada 3, berarti dia ngambil dari 1. 1, 0 dan minus 1, 0 dan 1. Ya, berarti dia kurang dari 4 ya. Dan return 8. Oh, sorry, bukan 8, 1. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, dia harusnya naik sekali gitu ya. Naik 1 gitu. Jadi dia nggak pas di apa namanya? Nggak pas yang di tengah-tengah sini. Ya, dia nggak pas di sumbu lipat 0 ini. Berarti caranya tinggal kita ubah aja, ya kan? Yang awalnya y kuadrat, ya kan? Kalau kita mau naikin si apa namanya? Si bentuknya ini, si susunya ini mau kita naikin, artinya yang perlu kita lakukan adalah kita kurangkan si y-nya dengan angka tertentu. Contoh ya, kita coba kurangi dengan 1, apakah bisa? Oke, kalau kita kurangi 1 pas ya, dia naik sebanyak 1. Oke, udah cukup. Kalau misalnya dia kurang naik ya, misal di kasus lain tinggal ditambahin lagi, tinggal dikurangi lagi, misal dikurang 2 atau kurang 3 dan seterusnya gitu ya. Karena ini udah kurang 1 udah pas berarti oke, cukup. Terakhir else if. Nah, sekarang yang bagian luarnya ya. Bagian luarnya ini
X sama dengan X kuadratnya ini ya, X kuadrat itu kurang dari, nah ini baru kurang dari 9 nih. Else if X kuadrat itu kurang dari 9, ya kan? Karena di sini dia mulai dari -2 sampai dengan 2. Artinya kalau X kuadratnya itu harus kurang dari intinya harus, kalau kita harus deklarasikan dia di atasnya 4 gitu ya. Entah itu 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, tapi karena di sini kita menyesuaikan dengan nilai kuadrat dari masing-masing nilai di sini ya. Jadi kita pakainya kalau 3 itu berarti 9 gitu aja. N sekarang Z-nya. Oke, Z-nya cuma ngambil 1, 0 dari -1. Berarti NZ kuadrat itu kurang dari 2 gitu. Kalau misalnya kita mengambil titik absolut 2 berarti kurang dari 4. Karena ini dikuadratkan. N, ada N lagi nggak di sini? Habis ya? Ini berapa ini? Nah, ini Y-nya 4 ya. Berarti N, kalau kita hitung sampai bawah 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau 7 berarti dia, kalau sumbu lipatnya di 0 ya. Kalau kita bayangkan sumbu lipatnya di 0 itu dia berada di absolut, antara absolut 3 gitu. Berarti N Y kuadrat ini harus kurang dari 16 gitu ya. Berarti dia di bawahnya nilai 4. Nah, seperti tadi ya, karena ini dia pas di sumbu lipat, tinggal kita rekayasa aja si si Y-nya ya. Berarti Y-nya ini kita -1 coba. Oke, cocok. Udah, gini ya. Easy ya, code size 62. Cycle per voxelnya 7595. Apakah hasilnya memuaskan, guys? Kita cek. Tapi ini kayaknya gara-gara cara normal, jadi ternyata cara yang paling normal justru yang code size dan cycle-nya di bawah rata-rata, guys ya. Lihat ini. Lumayan ya. Oke dah. Padahal ini cara paling mainstream loh ini. Ya kan? Nggak pakai bitwise, nggak pakai return satu baris gitu-gitu ya. Oke lah, bagus kalau kayak gitu. Udah ya. Bisa dioptimalkan lagi kalau misal kita mau pakai ini ya. Pakai return ya. Coba kita cek kita tes di bagian kode 2 ini. Return N4 ini ya berarti ya. Or ini N1, ini or lagi, N8. Ini harus pakai N. Wih, wih, code size-nya -4 guys, jadi 58. It's okay ya, cycle-nya mungkin lebih tinggi, tapi kan dia cuma ngambil yang terbaik ya. Wih, lumayan ya, code size kita udah jauh. Awalnya di berapa tadi tuh? 60-an ya, 62, sekarang jadi 58. 56. Bentar, 58, 56. Wait. Ya pokoknya gitulah ya, intinya di bawah 60-an gitu, oke. Nah, jadi ini udah lumayan banget membantu kita untuk mengoptimalkan code size-nya. Tapi kalau cycle-nya kita ini ya, menang yang pertama tadi kita buat seperti itu. Oke, sekarang karena udah ya, kita akan lanjut ke file berikutnya, itu nostalgic handle game. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang intermediate ya, intermediate juga sih, cuman lebih ke arah hard mungkin ya, karena di sini akan banyak kita deklarasikan suatu kondisinya ya kan. Nah, seperti tadi di sini kita, kalau kita lihat ya, yang akan kita timpa adalah si ininya ya, si si warna putihnya ini, itu si gameboxnya itu, bagian plastiknya mungkin. Nah, itu yang akan kita timpa, berarti itu akan kita return di paling bawah gitu ya. Kita return di paling bawah. Sisanya nanti akan kita sesuaikan di atasnya gitu. Berarti return Z-nya ini berapa nih? Z kurang Oke, ini Z kuadrat ya, return Z kuadrat itu kurang dari, ini mulai dari ini ya, dari 1, 0 dan -1. Oke, berarti kurang dari 4 ya. N
Kalau Y-nya nggak usah. Sekarang X-nya. X kali X itu kurang dari 25. Nah gini ya, karena dia kurang dari angka 5 absolut di sini. Oke, kalau udah, oke ini bisa X kali X, bisa X kuadrat, biar keren X kuadrat aja ya. Nah oke, kalau udah, sekarang kita kerja di atasnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendeklarasikan dulu si ini ya, si bagian dalam ini sebutannya apa? LCD, LCD-nya ya. Nah di sini ini harus kita eh apa tuh sebutannya tuh, deklarasikan dulu. Berarti if ini kalau kita lihat dari dalam ya, nah dia cuma satu lapis doang, yaitu di Z sama dengan 0. Tapi kita juga akan ngasih ini ya, ngasih lubang gini ya, ngasih lubang sekitar satu voxel gitu. Dia posisinya di Z sama dengan 1. Nah ini lubang seperti ini, kelihatan ya, dia agak agak emboss gitu ya kan. Nah jadi kita jangan, yang pertama tuh jangan Z sama dengan 0 dulu, itu nanti aja di kondisi berikutnya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita deklarasikan dulu sumbu Y sama sumbu X nya gitu. Berarti if X kuadratnya ini, X kuadratnya ini kurang dari berapa ini, kalau kita lihat di sini ya, X nya itu minus 2 dan 2. Oke, berarti X kuadrat kurang dari 9 ya. N Y. Nah kalau kita lihat ya, ini kita hiraukan dulu sumbu lipatnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ada 5, berarti kalau 5 itu dia dari, biasanya kalau sesuai sumbu lipat dari 2 sampai minus 2 gitu ya. Otomatis kita sama, simetris ya sama si X nya ini, berarti dia juga kurang dari 9. Y kuadrat itu kurang dari 9. Jadi kita coba return dulu aja ya. Dan return testing pakai 2 dulu deh. Oke, dia pas di tengah sini. Kita mau agak di atas dikit ya, sampai dia nyisa satu voxel di atasnya ya kan. Berarti yang kita ubah, kalau Y, kalau X kita nggak usah ubah lagi karena udah pas di tengah. Sekarang Y-nya ini kita, kalau mau ke atas ya berarti kita kurang 2 mungkin. Oke, itu masih kelebihan, kurang 3. Oke, pas ya, kurang 3 ya. Oke, pas. Nah, berarti kita bisa langsung ulangin lagi di sininya. Ini kita pakai ini ya, pakai nested condition ya, karena di sini kita akan membuat dua objek yang sama, yaitu ketika ininya bolong ya. Bolong itu kan dia artinya nggak ada voxel. Kalau nggak ada voxel kita return pakai 0 ya kan. Nah tapi kalau misalnya dia ada voxel di belakangnya ya kan, seperti yang satu lagi ini yang LCD-nya ya, itu kita akan menggunakan si nomor kayak biasa. Berarti 11 di sini kita pakai ya. Dan kita bikin if lagi di sini. If Z sama dengan 0 dan return 11. Kemudian else if Z sama dengan berapa ini? 1 ya, di depannya 0 1 ya. Z sama dengan 1 dan return. Oke, ini dulu deh. Yang atas dulu ya, kita cek dulu apakah dia berhasil. Oke, kita sekarang cek bagian dalamnya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, dia cuma di satu layer aja. Oke, nice. Baru kita lanjut bikin yang ininya, lubangnya ini ya, embossnya itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Else if Z sama dengan 1 dan return. Loh, belum deklarasikan padahal. Nah, oke. Oke, cocok ya. Persis ya, mirip ya. Kita cek comparison. Oke, pas. Berarti sekarang kita bikin yang bagian ini ya, sisinya itu ya, yang warna abu-abu ya. Nah, kalau gitu berarti sekarang kita bikin aja kondisi baru. If, nah karena gini ya, ini karena dia cuman di satu bagian aja,
satu bagian sumbu X ya, dia nggak menyeluruh kayak yang hijau tadi, berarti kita bukan menggunakan kurang dari lagi, kita menggunakan sama dengan if X kuadrat sama dengan, ini sama dengan berapa berarti, X nya ini yang merah ya, merahnya itu 3 ya kan, minus 3 dan 3 berarti 9. Dan return abu-abu itu 2. Oke. Nah, oke, pas ya. Pas ya. Tinggal kita sesuaikan Z sama Y-nya. NZ sama dengan 1 ya kan. Di 1 ya ini ya. Oke, betul. NY. Oke, ini Y-nya sama kayak yang sebelumnya ya, yaitu ini. Nah, ini kita copy aja. Nah, cocok. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal kita bikin itu ya, tombol-tombolnya ya. Sama ada sedikit apa ini? Ya, sedikit sompel di bagian bawahnya. Oke, cara membuatnya ini harusnya sederhana. Pertama kita akan buat plusnya dulu. Kalau nggak salah itu ya, plus itu dia didapat dari, coba kita tes dulu, if X tambah Y, X tambah Y itu kurang dari 1, dan return item itu dia nomor 3 ya. Oke, nggak bisa kayak gini. Oke, ini kita mau ngambil nilai ini ya, nilai kayak plus gini ya. Nah, plus itu bisa kita dapat dari bagian-bagian di sini. Artinya, oh, kita nggak bisa mentah-mentah ngambil X tambah Y ya, tapi X kuadrat harus kita kuadratin. Tambah, nah bener kan, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, oke, ini nggak bisa kurang dari 1, kita harus bikin kurang dari 2 berarti. Oke, cocok, dapat. Easy peasy. N, nah Z-nya berapa nih? Yang warna biru ya, berarti Z-nya 2. Oke. Baru kita sesuaikan ininya, letaknya ya. Letaknya kita sesuaikan. X-nya ya, X-nya ini dia harusnya ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri artinya dia ke arah minus. Berarti X-nya kita tambah. X-nya kita tambah berapa itu? Tambah sekitar 2 mungkin ya. Pas banget ya. Oke, nice. Kemudian Y-nya Y-nya kemana nih? Y-nya ke bawah ya, ke bawah ini ke arah minus, berarti kita tambah juga Y-nya. Y kita tambah, ini kayaknya nggak mungkin tambah 2 nggak sih? Tambah 1 cukup ini deh. Oh nggak, 2 berarti. Oke, nice. Perfecto. Terakhir, kita akan buat si tombol merahnya ini ya. Ini tombol merah ini dia abstrak ya, jadi nggak bisa kita buat sebagai pola. Iya, ini nggak bisa kita buat sebagai pola. Paling bisa kita buat Z-nya aja sama dengan, Z-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 ya. Bentar. Oh ya, ini Z sama dengan 2, bener. Z-nya sama dengan 2. Berarti if Z sama dengan 2 and ini X Y nya 1 minus 3, ini 3 minus 2. Nah, kenapa dia kayak gini ya kan? Karena di sini Z sama dengan 2-nya ini dia N-nya ini ke X sama dengan 1 ya. Dia nggak langsung ke dua-duanya. Berarti caranya supaya gimana kita bisa memasukkan kondisi Z sama dengan 2-nya ini ke dua-dua tombol ini, itu kita harus dikurungkan. Gini. Nah, gitu. Oke, cocok ya, aman ya. Oke, terakhir yaitu bagian sompelnya.
Berarti ini kurang lebih kodenya sama seperti yang di atas ini ya. Ini kita copy aja ke bawah. Tapi bedanya ini nggak kita return 3 tapi kita return 0 ya. Nah sekarang kita ubah posisi ya. Kalau tadi dia ke sebelah kiri sini ditambah, berarti sekarang X nya dikurang. Bentar, X nya dikurang 3 mungkin. Kok nggak muncul ya? Di mana letaknya dia? Oh enggak, sorry. Z-nya nggak bisa kita deklarasikan ya, karena dia akan memotong gitu ya. Kalau deklarasikan dia cuma muncul di apa namanya, di bagian Z sama dengan 2 doang. Nah baru kelihatan ya, di situ dia. Sekarang kita, oh kurang dikit lagi, 4 berarti. Oke, Y-nya sekarang kita turunin. Oke, cocok. Ya, lumayan banyak ya di sini ya. Code size sampai 137, cycle-nya 23.000. Banyak kali, bro. It's okay, nggak apa-apa. Oke, seenggaknya ya code size dia di bawah rata-rata. Meskipun cycle-nya dia masih di rata-rata, it's okay. Coba ya, masih penasaran kalau kita continue editing di sini. Kita buat kali ya ini jadi else if nggak sih, ya kan? If, else if gitu loh. Jadi nggak terlalu makan banyak gitu kan. Else if, ini n-nya kita hilangkan dulu. Oke. Lumayan code size-nya -3, tapi cycle-nya sama. Ya lumayan ya, meskipun cycle-nya masih di rata-rata, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting code size kita udah lumayan. Oke, udah ya, selesai ya. Wih, keren banget, udah selesai guys. Oke, seperti biasa dia akan muncul email baru ya. Nah, what's your evaluation, dia akan ngiklan di sini ya kan. Nah, oke, nanti kita akan lanjutkan ke Replicube yang non demo ya guys ya. Nah, yang penting ini kita selesai dulu. Karena yang intermediate udah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan yang hard gitu ya. Yang hard nih seru nih ya, mungkin bakal lama ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya terkait dengan gaming tipis kita hari ini. Sangat-sangat tipis sekali karena memang ada dua ini ya, ada dua file yang memang udah pernah kita kerjakan gitu kan, jadi nggak perlu mikir terlalu panjang gitu. Sisanya paling yang ini, Orange Cream Slice ini, Cream Cycle sorry ya, sama Nostalgic Handle Game ini yang cukup lumayan tricky. Oke, tapi kita berhasil mengerjakannya dengan baik, mantap. Oke, thank you guys for your watching. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di gaming tipis kita berikutnya. Dadah.